Kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita terus mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita yang ajaib adalah Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita berikan sembah kita, pujian kita yang terbaik dari hati kita yang terdalam. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
rasakan Yesus satu-satunya tempat perlindungan, Yesus satu-satunya tempat pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada.
Selamat kita beribadah kembali, ketemu lagi. Hari ini kita akan bicara satu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema dari GBI di bulan Juni adalah bulan tentang keluarga. Hari ini kita juga bicara tentang firman Tuhan yang ada kaitannya dengan satu keluarga. Mari kita baca satu kisah dalam Alkitab, yaitu dari Yosua 24 ayat 14 sampai 16, kemudian lompat ke ayat 31. Ya, saya menghimbau Bapak Ibu kalau yang di rumah atau dimanapun silahkan melalui gadget, melalui Alkitab saudara untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan. Yosua 24 ayat 14 sampai 16 dan ayat 31, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini perhatikan Bapak Ibu, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Lompat ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana Yosua dan keluarganya punya komitmen yang luar biasa, khususnya di ayat 16. Ayat 15 yang bagian terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan ini menjadi judul khotbah saya hari ini. Biarlah aku dan seisi rumahku, yaitu keluargaku, akan terus beribadah kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat tadi, kita banyak belajar tentang beberapa hal. Yaitu Yosua menghimbau kepada seluruh jemaat, kepada seluruh bangsa Israel untuk takut dan tulus ikhlas dan setia dalam beribadah. Jangan ada ilah lain, dijauhkan ilah nenek moyang mereka. Kemudian ayat yang 31 tadi katakan pada zaman Yosua, orang Israel beribadah dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita hari-hari ini, apakah juga aku dan keluargaku, Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu, bertekad untuk punya komitmen seperti Yosua ini? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hukum yang terutama yang sama-sama kita tahu adalah kasihlah Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak nampak, tidak kelihatan? Kita refleksikan dengan mengasihi sesama manusia kita. Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, yang paling miskin, yang paling tidak dianggap, engkau sudah melakukannya untuk aku. Amin Bapak Ibu. Wujud kasih kita kepada Allah kita ekspresikan dalam bentuk ibadah. Salah satunya ibadah, disiplin ibadah. Hari-hari ini mungkin kita masih ibadah online, tapi biarlah kita tetap disiplin melakukannya. Kalau kami di keluarga, walaupun mungkin masing-masing bisa buka di handphone masing-masing, di kamar, di ruang tamu, di ruang makan, tapi saya komitmen setiap ada ibadah hari Minggu, saya kumpul dengan istri, dengan anak untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa bersama, untuk memuji melalui ibadah online itu, dan kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, jadi ibadah itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 15 katakan seperti ini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi wujud dari kita mengasihi Tuhan adalah kita menuruti segala perintah Tuhan.
Dan perintah Tuhan adalah beribadah. Beribadah dengan takut akan Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia. Bapak Ibu, balik lagi ke Yosua 24 yang menjadi bacaan kita hari ini. Kisah sukses Yosua ini luar biasa. Kita sama-sama tahu Yosua ini adalah abdi Musa, ajudan Musa, orang terdekat Musa yang membantu Musa dalam perjalanan eksodus dari Mesir ke tanah perjanjian. Saya percaya mungkin banyak orang yang nggak tahu apa yang dilakukan Musa, apa yang menjadi pergumulan Musa, tapi Yosua, saya percaya dia tahu apa yang hari-hari dilakukan oleh Musa, bulan demi bulan, tahun demi bulan, dan akhirnya mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Awalnya ketika Yosua ditunjuk menjadi pengganti Musa, wah dia cukup surprise juga karena nama besar Musa itu luar biasa. Nama besar, pemimpin besar bangsa Israel pada zamannya yang memimpin eksodus 2 juta kurang lebih ya, 2 juta orang-orang Israel menuju ke tanah perjanjian dari Mesir. Dia yang memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Kita tahu itu semua, kalau Musa melewati Laut Tebrau, Yordan dilalui di bawah pimpinan oleh Yosua. Tembok Yeriko, saudara pasti tahu itu kisah itu. Itu adalah kisah bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel dengan iman, dengan percaya kepada Allah, meruntuhkan tembok Yeriko karena pertolongan dan karena kebesaran Tuhan Allah Israel pada zamannya. Kemudian dia juga berperang mengalahkan, saya catat dalam Alkitab, 31 raja di barat dan 2 raja di timur sungai Yordan. Itu dikalahkan satu demi satu dalam rangka bisa menguasai tanah perjanjian. Kemudian dialah yang masuk ke tanah perjanjian. Saudara ingat, dari yang keluar dari bangsa Israel, hanya Yosua dan Kaleb yang boleh masuk ke tanah perjanjian beserta dengan orang-orang yang mungkin lahir dalam perjalanan itu. Dan akhirnya dia menyelesaikan tugasnya membagi waris milik pusaka tanah perjanjian itu. Apa yang dijanjikan Tuhan digenapi oleh melalui Yosua. Bapak Ibu, kalau saya baca tadi, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua dan keluarganya boleh menjadi teladan dan mempunyai komitmen untuk memiliki visi, nilai, value yang sama, untuk bersama-sama tetap setia beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar sebagai satu keluarga Bapak Ibu, sebagai satu komunitas kecil dalam satu negara, tapi yang menentukan kuat tidaknya suatu negara. Keluarga membentuk RT, membentuk RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, negara. Kalau pondasinya kuat, saya percaya negara ini akan kuat. Marilah kita menjadi keluarga-keluarga yang ikut berpartisipasi, membangun setiap keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang beribadah, keluarga yang punya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui keluarga kita, negara ini juga bisa kuat karena kita ikut berkontribusi di dalamnya. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan yang kita pelajari dari pembacaan Alkitab tadi? Yang pertama adalah kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang Yosua katakan itu adalah karena dia mengalami banyak hal peristiwa yang membuat dia boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya akan bacakan Yosua 24. Saya lompat-lompat saja ya, ayat 1, ayat 3, ayat 5, 6, dan 8 karena keterbatasan waktu. Yang pertama adalah mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan. Yosua merimain lagi, mengingat-ingat lagi, mengingatkan kepada bangsa Israel. Apa yang Tuhan sudah lakukan dengan gagah perkasa, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Yosua 24 ayat pertama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 3, tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu, ini firman Tuhan, dari seberang sungai Efrat,
dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ayat 5, lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda di laut Tebrau. Inilah kisah Musa ya. Kemudian ayat 8, aku membawa kamu ke negeri orang-orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ini adalah salah satu bagian, judulnya yang kemarin adalah di pasal 23, ini pasal 24, pidato perpisahan Yosua kepada bangsanya, karena dia merasa udah cukup umur, udah lanjut usia. Dia kumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin tua-tua Israel, bangsa Israel, menyampaikan, hei rakyatku, hei orang Israel, ingat akan semua yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan yang memanggil Abraham untuk memasuki tanah perjanjian melalui Musa, melalui perjalanan yang panjang. Orang-orang Israel diingatkan betapa Tuhan sudah melakukan banyak hal. Sehingga mereka diingatkan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Yosua secara pribadi, secara keluarga mengalami semua hal yang baik yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Dan itu dia ingatkan kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya, engkau juga harus boleh kasih pilihan. Tapi di ayat-ayat sebelumnya Yosua menggiring mereka untuk percaya kepada Tuhan. Pilihan ada di pilihan masing-masing rakyatnya. Tapi ayat-ayat sebelumnya kalau saudara baca, Yosua menjelaskan, menerangkan bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa, sehingga diharapkan orang-orang Israel akan percaya kepada Tuhan. Kalau di perjanjian baru kita cerita juga tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Yuk kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 bunyinya seperti ini. Ia sendiri, yaitu Tuhan Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, Musa sebagai penebus Eksodus bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan Yesus sebagai penebus saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat-sangat powerful. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Wah, ini luar biasa. Yosua menjelaskan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara pasti ingat bagaimana Tuhan bela habis-habisan. Tuhan lawan orang Mesir dengan 10 tulah. Di padang gurun ada tiang awan, tiang api, ada mana, ada burung. Bangsa Israel yang begitu besar dipelihara oleh Tuhan. Jadi Yosua mengingatkan, dan hari ini Bapak Ibu, coba flashback ke belakang. Entah berapa usia saudara. Mungkin ada yang baru 10, ada yang 20, 30, 50 tahun. Mungkin ada yang 60 tahun, mungkin ada yang lebih dari itu. Coba, mari kita belajar pintar, pandai, bersyukur. Coba catat, coba renungkan, coba ingat. Pasti banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Dan yang nomor satu yang utama adalah ketika Tuhan Yesus menebus saudara dan saya melalui kematiannya. Itu adalah satu hal yang sangat dan paling berharga dalam hidup kita. Jangan sampai tergadaikan oleh yang lain Bapak Ibu. Yosua 21 ayat 45 bunyinya menarik sekali. Yosua 21 ayat 45 katakan begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin Bapak Ibu. Saya rindu kebenaran firman Tuhan ini juga berlaku tidak hanya buat bangsa Israel pada saat itu, tetapi buat saudara, buat saya hari ini. Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan
kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Luar biasa. Saya bersyukur, saya bangga punya Tuhan yang dahsyat, yang setia dengan segala janjinya, yang setia dengan janji-janjinya, yang menepati seluruh janji-janjinya. Saudara mungkin pernah ingat satu lagu ya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Saudara, kalau saudara ingat lagu itu adalah lagu seperti Yosua mengingatkan bangsa Israel. Seperti kita hari ini diingatkan, dulu ini kita siapa? Dulu kita ini orang yang harusnya berdosa, mati, disalibkan, binasa. Tapi Tuhan Yesus sudah datang menjadi juru selamat kita. Refnya katakan, ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Hari ini poin pertama, jangan lupakan kasih Tuhan Bapak Ibu. Jangan lupakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Yang kedua adalah, mari terus kita mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada generasi penerus secara berulang-ulang. Fakta membuktikan Bapak Ibu, fakta. Survei kebanyakan, mungkin ada sebagian kecil, tapi fakta membuktikan mayoritas orang-orang tua itu tetap mempertahankan imannya yang dia bawa sejak dari muda. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara hari ini anak-anakmu masih muda, masih anak-anak, remaja, pemuda, bahkan kita yang sudah dewasa, mari bekali, lengkapi dengan firman Tuhan sehingga kita akan mengakhiri pertandingan ini finishing well. Kita akan masuk dalam perjanjian, dalam surga yang Tuhan janjikan buat setiap orang yang setia sampai akhir. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, biarlah kita mengajarkan berulang-ulang. Sampai mungkin anak kita, mungkin orang-orang, bosen sih papa ngomongnya begitu terus, mama ngomongnya begitu terus. Tapi percayalah, firman Tuhan mengatakan terus konsisten, berulang-ulang, ajarkan tentunya dengan berbagai macam cara. Kreativitas masing-masing dengan perilaku kita, tidak hanya mengajarkan, tapi biarlah kita juga perlakuan kita, kehidupan kita, tindakan, perbuatan kita sejalan sehingga kita tidak hanya mengajarkan, kita bisa menjadi role model buat anak kita, buat keluarga kita, bahkan buat generasi ke depan. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 seperti ini. Ini menarik sekali. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Komplit Bapak Ibu. Jadi kalau saudara belajar firman Tuhan, diajarkan firman Tuhan berkali-kali, berulang-ulang dari kecil sampai hari ini. Itu gunanya apa sih? Untuk mengajar saudara, untuk menyatakan kesalahan kalau saudara salah atau saya salah. Melalui firman Tuhan, melalui rema yang Tuhan sampaikan, Roh Kudus ajarkan kita, ditegur kesalahan kita untuk memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu, coba lihat kiri kanan keluargamu. Kalau ada yang mulai bengkok, berdoa, firman Tuhan mampu meluruskan dan untuk mendidik orang dalam segala kebenaran. Wah, luar biasa. Saya suka sekali ayat ini. Dan ini menjadi kompas kehidupan buat kita, buat saudara, buat keluarga kita. Bahwa firman Tuhan itu banyak sekali manfaatnya. Hari ini 4M masih relevan ya. Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan. Orang-orang muda, seorang muda itu mempertahankan kelakuannya bersih dengan apa? Mazmur 119 ayat 9.
dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak dewasa muda, remaja, jaga kelakuanmu, jaga perkataanmu, jaga tindakanmu sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita dan keluarga kita punya komitmen dan tetap bisa melewati hari-hari beribadah setia kepada Tuhan. Yang ketiga, kita punya komunitas, Bapak Ibu. Apapun komunitasmu. Kalau kita di gereja kita punya komunitas di Komsel, ibadah kategorial, ibadah umum, mungkin sekarang sedang online, kita secara fisik tidak ketemu, social distancing, physical distancing, tapi saudara bisa hidup, bisa berkomunikasi melalui grup WA, melalui sosmed, melalui apapun yang bisa saudara lakukan, sehingga saudara punya komunitas yang baik, punya teman-teman yang saling bisa mengingatkan. Ibadah online seperti ini juga kita lakukan, paling tidak tim kita, jemaat kita masih dalam satu ikatan untuk menikmati ibadah ini. Hubungan antara keluarga Bapak Ibu, itu kita bisa bangun juga dalam komunitas yang kecil. Ya, ayah-ayah, bapak-bapak mengasihi istri-istri, tunduk sama suami. Anak-anak hormati, hamba-hamba turuti Tuhanmu, Tuhan-Tuhan berlaku adil. Kolose ajarkan seperti itu, Kolose 3, nanti saudara baca di rumah ya, di tempat masing-masing. Hubungan antar keluarga juga penting. Kalau saya suka bilang ke anak-anak saya, kita ini satu keluarga seperti satu tim. Komunitas kecil satu tim, ada peran ayah, peran papa, ada peran mama, ada peran anak-anak yang kakak, ada peran yang adik. Bahkan kalau di rumah mungkin kita ada asisten rumah, ada juga peran mereka, ada peran mertua mungkin, ada peran orang tua kita atau siapapun. Kita ini menjadi satu tim yang saling melengkapi, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Naik lagi ke komunitas kategorial atau komsel atau jemaat, kita menjadi satu komunitas, satu tim yang bisa saling mengingatkan. Kalau ada yang lemah kita doakan, kita ajak lagi, ada yang terhilang kita coba komunikasikan untuk bisa kembali lagi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yaitu melayani Tuhan. Saudara, kalau saudara punya kesempatan bersama keluargamu melayani Tuhan, itu luar biasa. Saudara akan semakin mengerti suka duka seluk beluk di dalam melayani, apapun pelayanannya. Apapun pelayanan, mungkin Bapak Ibu saya percaya di rumah udah pada kangen ya melayani jadwal, mungkin jadi usher, jadi penerima tamu, jadi kolektan, jadi mungkin WL singer, apapun ya. Tapi ya ke depan kita akan atur sedemikian rupa sesuai dengan new normal, sesuai dengan tata kehidupan yang baru yang dianjurkan oleh pemerintah, dan kita tetap bisa mengambil pelayanan apapun. Kalau hari ini semuanya serba online Bapak Ibu, mungkin anak-anak muda, mungkin mereka yang punya talent di bidang-bidang tertentu, coba masuk dalam pelayanan itu, kreasikan sesuatu yang baru yang mungkin gak pernah terpikir. Ibadah seperti ini kan juga mungkin 4-5 bulan yang lalu kita gak pernah kepikir, tapi hari ini sudah menjadi sesuatu yang biasa. Meeting di kantor, meeting di rumah, sekarang mengumpulkan 1.000 orang itu sekarang lebih gampang, karena gak perlu gedung yang luas ya Bapak Ibu ya. Kami di kantor ini sudah biasa tuh, 600 orang bikin satu seminar, bikin lebih dari itu, tinggal di absen melalui banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan saya rindu setiap kita mau ambil bagian. Dengan melayani, sebetulnya kita sedang mengasah talenta kita Bapak Ibu, mengasah talenta kita. Tuhan katakan kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Kita juga makin matang, makin dewasa, kita banyak berinteraksi dengan orang. Mungkin ada orang-orang yang mungkin menyenangkan, mungkin kurang menyenangkan. Amsal katakan besi menajamkan, apa Bapak Ibu? Besi. Orang menajamkan sesamanya. Dengan kita masuk dalam interaksi itu, kita makin ditajamkan, kita makin matang, makin dewasa. Kita naik ke level yang lebih lagi, kita mampu berkomunikasi dengan baik. Saya kira itu 4 poin yang kita mau sampaikan, yang kami mau sampaikan. Pertama, ingat semua kebaikan Tuhan.
Sehingga saudara dan keluargamu tetap punya komitmen, punya nilai-nilai untuk terus beribadah kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau dalam konteks ini, Yosua mengingatkan bagaimana kebaikan Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Kalau hari-hari ini saudara ingat kebaikan Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat dalam hidup kita. Menolong apapun yang hari-hari ini mungkin saudara sedang alami. Saudara masuklah dalam komunitas yang baik. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biarlah kita punya komunitas yang baik sehingga kita boleh semakin tertanam di dalam ibadah-ibadah yang memberkati. Yang terakhir, masuklah dalam pelayanan. Karena dengan melayani, Tuhan sudah berikan banyak hal kepada saudara. Minimal, kita mencatat minimal saudara punya 1 talenta. Minimal. Kalau saudara lebih, puji Tuhan. Mari gunakan. Dalam Alkitab Bapak Ibu, sebagai penutup. Dalam Alkitab kalau saudara pelajari, mungkin di sesi-sesi yang lain, banyak keluarga yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Tuhan Yesus sendiri dikatakan ketika dia masih anak-anak menjadi manusia di bumi, dia turut kepada orang tuanya, kepada papanya, kepada mamanya. Tuhan Yesus dikatakan dia makin besar, makin dikasih Allah, makin dikasih manusia. Artinya dia menjadi satu komunitas yang baik di lingkungannya. Abraham dan Ishak. Ini cerita yang menarik, kisah yang menarik. Bagaimana seorang Ishak yang mau dikorbankan, tapi dia bisa kerjasama, bisa mengerti apa yang visi Tuhan berikan kepada ayahnya. Kalau dia memberontak nggak jadi itu kejadian Ishak. Nabi Nuh bangun bahtera, dibantu istri, anak dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang luar biasa, tapi juga banyak kok dalam Alkitab keluarga-keluarga yang nggak happy ending. Imam Eli punya anak Hofni Pineas, anaknya nggak benar. Kemudian ada satu keluarga, Ananias dan Safira, kalau saudara ingat dalam Kisah Para Rasul, itu keluarga ini niatnya baik, tapi ternyata punya motivasi yang tidak baik, punya nilai-nilai yang tidak sesuai. Bukannya dia menjadi berkat, bukannya menjadi kesukaan Tuhan, tapi mereka mati. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu kisah tentang bagaimana kita mewariskan hal-hal yang baik, yang terutama iman percaya kepada Tuhan. Saudara kalau mewariskan harta, rumah, mobil, deposito, saham, perusahaan, apapun itu baik. Saya juga ingin dapat warisan yang seperti itu. Mungkin saudara juga seperti itu. Itu baik, tapi saya mau sampaikan itu bukan yang utama. Yang utama adalah warisan iman percaya kepada Tuhan, kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita mungkin, kepada generasi berikut. Ada satu kisah, mungkin saudara pernah dengar, ada seorang multi miliarder namanya JP Morgan. Seorang pendiri General Electric. Ketika dia meninggal, seluruh keluarga berkumpul untuk membuka wasiatnya. Orang mengira, karena dia orang paling kaya, orang miliarder ya pada zamannya itu. Orang mengira sebagian besar isinya mengenai uang, namun mereka salah. Berikut petikan warisannya itu, surat wasiatnya. Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya. Sehingga dia akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapa Surgawi. Karena itu saya minta agar anak-anak terus mempertahankan, anak-anaknya tentunya ya, terus mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah dengan segala tantangan, risiko maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Wow, keren banget. Dan saya percaya ini menjadi sesuatu yang bernilai. Generasi penerusnya melihat warisan yang sangat bernilai dari orang tuanya dan mereka bisa meneruskan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saya, buat saudara, buat siapapun yang mendengar. Sehingga kita bisa katakan dengan penuh percaya diri, aku dan keluargaku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur buat kesempatan yang istimewa hari ini. Kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, mereka boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Apa yang kami dengar hari ini, kesaksian dari Yosua, bagaimana dia boleh menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami juga akan mengingat betapa Engkau baik dalam hidup kami, terlebih dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajar kami sungguh-sungguh Tuhan menghargai itu, menjaga itu sampai pada akhirnya, sampai putaran akhir kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mencapai tujuannya, memulihkan setiap kami, memulihkan setiap keluarga. Ada kesatuan hati untuk mereka komitmen. Aku dan keluargaku, setiap keluarga jemaat Tuhan tetap punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa pengumuman dari gereja, mohon perhatiannya dan menjadi concern kita bersama. GBI dan Gerahaya Ciledug Indah akan mengadakan kembali ibadah secara langsung, secara di gereja, tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, mulai tanggal 5 Juli 2020, hari Minggu pertama 5 Juli 2020, bersamaan dengan perjamuan kudus. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita, ibadah akan dilakukan untuk sementara secara bertahap 2 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 10 pagi. Ibadah ketiga yang sore belum dilakukan secara langsung, secara live di sini, tapi melalui online, melalui YouTube seperti yang selama ini kita lakukan. Jadi kita hanya melakukan 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Tentunya dengan kapasitas yang jauh lebih sedikit karena jaraknya kita ikut social distancing minimal 1 meter akan diatur baik di lantai 2 maupun di lantai bawah, akan diatur oleh teman-teman sekretariat. Untuk jemaat yang akan hadir diharapkan mendaftar atau mengkonfirmasi ke handphone gereja
Boleh Bapak Ibu catat atau nanti mungkin ada di layar di sini ya. Nomornya adalah 0878800457010. Saya ulang ya Bapak Ibu, boleh dicatat atau nanti boleh difoto di layar. 0878800457010. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau ibadah mulai tanggal 5 ini dalam masa uji coba transisi ya dengan yang hal-hal yang baru. Bapak Ibu mendaftar supaya bisa diatur yang jam 8 siapa aja, jam 10 siapa aja. Kalau lebih kapasitas tentunya kita sarankan untuk sementara ibadah di rumah dulu. Setiap ibadah hanya berlangsung selama 1 jam. Ya, hanya 1 jam Bapak Ibu. Dimohon seluruh jemaat tidak terlambat. Bisa tepat waktu. Lebih baik 15 menit sebelumnya sudah menempati kursi-kursi yang sudah diatur oleh gereja sesuai dengan protokol COVID-19. Berikut protokol COVID-19 yang wajib diikuti oleh seluruh jemaat. Pertama, jemaat wajib menggunakan masker selama ibadah berjalan atau dalam lingkungan gereja jemaat tidak melepaskan masker. Yang kedua, cek suhu tubuh di atas 37,5 tidak diperkenankan ibadah. Saya kira ini protokol yang berlaku di kantor, di tempat keramaian. Kalau suhu tubuh kita di atas 37,5, sebaiknya kita tidak ibadah untuk kebaikan bersama. Ibadah bukan tidak ibadah di gereja, tapi ibadah di rumah melalui online. Dilarang berjabat tangan, tetapi dengan salam sehati. Salam sehati itu yang seperti ini atau ya. Intinya kita mengikuti protokol itu. Bagi jemaat yang mempunyai riwayat penyakit bawaan yang berisiko, untuk sementara diharapkan tidak datang ibadah di gereja tapi di rumah saja. Wajib menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Nanti gereja siapkan, kalau Bapak Ibu mau lebih simpel juga bisa siapkan di tas masing-masing yang kecil untuk hand sanitizer, untuk cuci tangan, bersih tangan. Pelayan dan jemaat wajib menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita rindu menghimbau semuanya disiplin dengan apa yang menjadi protokol COVID ini. Jemaat usia di atas 60 tidak ibadah di gereja tapi ibadah di rumah. Ya, tidak bisa mengikuti ibadah di sini tapi di rumah. Anak-anak usia di bawah 12 tahun juga tidak mengikuti ibadah di gereja, tapi di rumah juga ibadah online yang sekolah minggu itu tetap berjalan buat anak-anak kita. Untuk persembahan Bapak Ibu, sekarang ini kita tidak menggunakan amplop lagi, tetapi menggunakan beberapa alternatif, diutamakan menggunakan virtual money. Menggunakan aplikasi yang setiap minggu ada ya, QR RIS atau rekening gereja, saudara bisa melalui banyak aplikasi ya, ada di sana. Diutamakan pakai itu, tapi kalau saudara belum ada, nanti di belakang disiapkan kotak persembahan. Jadi tidak ada nanti petugas kolekte yang keliling, tapi kalau pas masuk atau keluar silahkan persembahan saudara masukkan di kotak persembahan. Ya, nanti di pintu masuk sekitar situ kita siapkan 2 kotak persembahan, saudara masukkan ke sana. Yang selama ini sering transfer, kami menghimbau tetap lakukan dengan cara transfer. Karena nanti juga ada isu lain yaitu cara menghitung uangnya ya, karena itu bagian dari protokol COVID juga. Wanita hamil juga tidak ibadah di gereja tapi ibadah di rumah. Selesai ibadah, jemaat diharapkan langsung pulang. Kalau dulu kita masih sering kumpul-kumpul, nah sekarang ini disarankan langsung pulang. Setiap pergantian ibadah, ruangan gereja dan beberapa titik-titik yang berpotensi untuk penularan itu akan disterilkan dengan disinfektan. Mulai dari pintu masuk, tangga, dan sebagainya. Dan 1 hari sebelumnya, gereja juga akan disterilkan. Jadi kita berharap kerjasamanya untuk kita menjaga bersama. Jadi jemaat jangan khawatir, tidak khawatir.
kita tetap percaya, berharap pertolongan Tuhan buat setiap kita, tapi tentu kita lakukan bagian kita dengan smart, dengan bijak untuk melakukan bagian kita, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Ibadah kategorial masih tetap diliburkan, ya, dari mulai WBI, Pemuda, RBI, ABI, sementara diliburkan sampai nanti kita lihat perkembangan atau pengumuman lebih lanjut. Jadi keputusan ini tidak hanya GBI Geraha saja, tapi gembala kita sudah koordinasi di BPD maupun di gereja-gereja lain. Polanya kurang lebih mirip seperti ini. Saya kira itu aja pengumuman yang mohon perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita menutup ibadah kita. Mari kedangkan tanganmu, percaya berharap hanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat Tuhan yang menjadi bagianmu dan keluargamu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Gadamu dan tongkatmu itulah yang selalu menghibur aku. Biarlah kebajikan dan kemurahan akan menyertai setiap kita seumur hidup kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan, pertolongan, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat-Mu. Haleluya. Amin.